pun mengibarkan bendera merah untuk memberikan kode agar kereta berhenti. Akan tetapi, jarak kereta Tegal-Bahari tujuan Tegal-Jakarta ini sudah cukup dekat sehingga mobil ini pun ditabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam daring anak-anak. Jadi kita bahas hari ini adalah masalah tumbukan. Pada setiap tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi ini saya ingatkan dulu persamaan momentum. Jadi P sama dengan M kali V. Jadi M masa benda, V kecepatan benda itu. Jadi massa dikalikan kecepatan, inilah yang namanya momentum. Momentum ini termasuk besaran vektor ya. Pada peristiwa tumbukan, jadi tumbukan itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada peristiwa tumbukan itu misalnya ini M1 dan M2. M1 bergerak ke kanan, M2 bergerak ke kiri. Nah, kalau ini terjadi tumbukan, ya, nah, seperti ini peristiwanya. M1, M2, tumbukan. Sesudah tumbukan, ini misalnya terpental, jadi M1 kembali, M2 pun kembali. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi hukum kekekalan momentum berlaku itu untuk setiap tumbukan. Contoh dalam permainan yang sering terjadi tumbukan itu adalah ini ya, ini permainan biliar. Ya. Nah, penggolongan tumbukan itu ada 3. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna, di sini pun berlaku hukum kekekalan momentum. Juga ditambah lagi dengan hukum kekekalan energetik. Contohnya ini pada permainan biliar. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian di sini juga tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian ini ada pengurangan energi kinetik, ya, pengurangan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya itu berkurang. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan tidak sama sekali lenting. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu adalah tumbukan yang terjadi apabila menumbuk langsung menyatu, menumbuk langsung bergabung jadi satu. Itu artinya tidak lenting. Jadi kesimpulannya begini, kalau tumbukan lenting sempurna, tumbuk langsung mental, ya. Kalau tumbukan lenting sebagian, tumbuk mental tapi mentalnya sedikit. Kalau tumbukan sama sekali tidak lenting, itu numbuk langsung lengket. Nah, gambarannya seperti itu. Selanjutnya untuk rumus dari tumbukan lenting sempurna, berarti ini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi M1 kali V1, M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Ini momentum sebelum tumbukan, ini momentum setelah tumbukan. Juga nanti akan berlaku rumus ini, V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah. Selanjutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Karena tumbukan lenting sebagian, ini nanti ada koefisien restitusi. Ini sangat menentukan berapa kelentingannya itu. Sehingga koefisien restitusi ini sebenarnya adalah negatif perbandingan kecepatan relatif setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Jadi bisa ditulis seperti ini. E sama dengan min delta V aksen per delta V. Ini adalah perubahan
kecepatan relatif setelah tumbukan, ini perubahan kecepatan relatif sebelum tumbukan, atau ditulis min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Jadi ada koefisien restitusi. Selanjutnya, koefisien restitusi itu ternyata nilainya itu antara 0 dan 1. Kalau nilai E-nya itu 0, itu berarti tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Kalau nilai E-nya 0. Kalau tumbukan lenting sempurna, nilai E-nya adalah 1. Kalau tumbukan lenting sebagian, nilai E-nya adalah antara 0 dan 1. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bola yang memantul. Bola yang memantul seperti ini, bola jatuh bebas ya. Artinya bola dilepas kemudian jatuh ke lantai. Nah, itu nanti mencari koefisien restitusinya itu gampang, yaitu H1 adalah tinggi awal bola, kemudian H2 itu adalah tinggi dari pantulannya itu tadi. Nah, dirumuskan H2 per H1 di akar, itu sudah ketemu nilai E-nya. Jadi seperti itu, lebih mudah ya. Tentu saja karena jatuh bebas itu H1 dengan H2 itu lebih besar H1. Nah, sehingga nilai E-nya itu adalah antara 0 dan 1. Nah, ini kedudukan mula-mula. Jadi H1 ini. Nah, jatuh terus mantul kembali, begitu. Demikianlah penjelasan mengenai tumbukan. Kemudian kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD dan nanti kamu kumpulkan dengan segera dibatasi waktu. Begitulah. Semoga sukses dalam menjalankan tugas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.